Hari ini, saya ingin Anda berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, lalu bayangkan perjalanan panjang sebuah bangsa yang tidak pernah tunduk. Bangsa yang lahir dari luka penjajahan, kemudian berdiri, berkali-kali jatuh, berkali-kali bangkit. Indonesia. Sebuah republik muda yang pernah menjadi dan pertempuran banyak kepentingan. Di balik nama Indonesia, terpatri kisah perlawanan. Perjuangan yang tak sebentar, tak sederhana, dan tak selalu berakhir damai. Hari ini, kita akan membuka kembali catatan sejarah yang kadang kita enggan membacanya karena terlalu pahit. Tentang 8 negara yang pada masanya pernah memusuhi negeri ini. 8 negara yang pernah menantang harga diri kita sebagai bangsa merdeka. Mari kita mulai dari luka yang paling tua. Luka yang diwariskan ratusan tahun. Belanda bukan sekadar nama di buku sejarah. Belanda adalah cermin masa lalu. 3,5 abad penjajahan mereka menorehkan trauma, kebencian, dan anehnya juga tekad perlawanan yang tak pernah padam. Di abad ke-17, mereka datang dengan kapal layar dan niat serakah. Rempah-rempah menjadi alasan pertama, tapi kemudian berubah menjadi hasrat menguasai tanah, rakyat, dan harga diri kita. Mereka membangun sistem tanam paksa yang menindas petani. Mereka mendirikan VOC, perusahaan dagang yang lebih kejam dari kerajaan manapun. Kekayaan Nusantara mengalir deras ke Amsterdam, sementara rakyat di tanah ini jatuh miskin. Ketika Perang Dunia Kedua pecah dan Jepang merebut Indonesia, Belanda terus bermimpi suatu hari akan kembali. Dan setelah proklamasi 17 Agustus 1945, mimpi itu berubah menjadi agresi. Agresi militer Belanda 1 dan 2 bukan sekadar operasi militer. Itu adalah upaya mematahkan tulang punggung republik yang masih rapuh. Presiden, wakil presiden, para pemimpin republik ditangkap, tapi semangat rakyat tidak pernah padam. Ketika akhirnya pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, dunia menyaksikan sebuah babak baru. Tapi Belanda masih enggan melepaskan Papua Barat. Dan untuk merebutnya kembali, Presiden Soekarno melancarkan Operasi Trikora. Inilah fase terakhir permusuhan panjang. Negosiasi, tekanan internasional, dan ancaman militer membuat Belanda mundur. Sejak itu, luka itu perlahan menutup. Tapi bekasnya tetap tertulis dalam sejarah bangsa kita. Jika Belanda adalah luka lama, maka Inggris adalah rival yang muncul di masa transisi. Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada awal tahun 60-an bukan sekadar konflik perbatasan, ia adalah panggung pertarungan ideologi. Ketika Federasi Malaysia dibentuk pada tahun 1963, Soekarno menuduhnya sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Indonesia merasa terancam. Malaysia, bagi kita saat itu, bukan hanya tetangga baru. Ia adalah proyeksi kekuatan kolonial lama dalam wajah yang berbeda. Dalam pidato-pidatonya Soekarno menyebut kata ganyang Malaysia, dengan suara yang meledak-ledak. Bagi sebagian orang, itu dianggap retorika. Bagi ribuan prajurit Indonesia, itu menjadi komando nyata. Konfrontasi pun meletus. Pasukan Indonesia menyusup ke Kalimantan, wilayah-wilayah perbatasan menjadi garis depan yang sunyi dan mematikan. Di sisi lain, Inggris tak tinggal diam. Mereka mengirim pasukan elit, pasukan Gurkha, pasukan SAS. Bentrokan terjadi di hutan-hutan rimba yang lebat. Konfrontasi ini bukan perang besar, tapi bagi ribuan keluarga prajurit Indonesia dan Inggris, ia meninggalkan duka dan kehilangan. Hingga tahun 1966, konfrontasi perlahan mereda. Sebuah perjanjian damai ditandatangani setelah pergantian pemerintahan di Jakarta. Inggris pun menarik pasukan. Namun, momen itu menjadi pengingat bahwa politik global tak pernah jauh dari urusan kita. Konfrontasi dengan Malaysia menorehkan babak sejarah paling kontroversial. Dua bangsa serumpun, dua budaya yang dekat, terpecah karena kecurigaan, kepentingan, dan ego politik. Ketika Malaysia lahir sebagai federasi, Indonesia memandangnya sebagai ancaman geopolitik yang nyata. Selama konfrontasi, ribuan tentara diterjunkan. Hutan-hutan Kalimantan menjadi saksi pertempuran senyap. Penyusupan pasukan khusus Indonesia ke wilayah Malaysia menimbulkan ketegangan yang meluas. Di dalam negeri Malaysia, pemerintah menganggap Indonesia sebagai agresor. Di Indonesia, propaganda ganyang Malaysia berkumandang di radio, koran, dan mimbar-mimbar politik. Tahun-tahun itu menjadi fase paling dingin dalam hubungan dua negara yang seharusnya bersaudara. Dan meski konfrontasi selesai, ketegangan tak benar-benar hilang. Puluhan tahun kemudian, kita masih berselisih tentang wilayah Ambalat,
tentang Pulau Sipadan dan Ligitan, tentang klaim budaya. Hari ini, hubungan Indonesia-Malaysia adalah hubungan yang dewasa, kadang bersahabat, kadang bersitegang. Tapi kita belajar bahwa sejarah permusuhan tidak harus menjadi warisan kebencian selamanya. Australia bukan penjajah lama, bukan tetangga dekat serumpun. Tapi ya, Australia pernah menjadi negara yang membuat Indonesia marah dan terluka. Ketika Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999, Australia menjadi ujung tombak pasukan penjaga perdamaian PBB. Interfet, pasukan multinasional yang dipimpin Australia, masuk ke Dili. Bagi Indonesia, saat itu terasa seolah dunia ikut campur dalam urusan domestik kita. Sebelumnya, Australia sudah lama kritis terhadap integrasi Timor Timur ke Indonesia sejak tahun 1975. Hubungan diplomatik sempat renggang. Setelah Timor Timur merdeka, permusuhan perlahan mencair. Tapi ya, tak semua luka sembuh begitu saja. Di kemudian hari, muncul ketegangan baru. Persoalan penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, eksekusi warga Australia yang terlibat narkoba, hingga sengketa batas laut. Hubungan Indonesia dan Australia adalah hubungan pragmatis, diplomasi yang tak selalu penuh simpati, tapi saling membutuhkan. Hari ini kita melihat Australia sebagai mitra penting di Asia Pasifik. Namun, kita juga tahu, sejarah mencatat momen-momen di mana hubungan itu berubah menjadi permusuhan. Portugal pernah menjadi penguasa Timor Timur. Setelah revolusi di Lisbon tahun 1974, Portugal melepaskan jajahannya. Indonesia memandang kekosongan kekuasaan di Timor Timur sebagai potensi ancaman. Di masa Perang Dingin, kekuatan komunis bisa saja masuk dan membangun basis di ujung tenggara Nusantara. Maka, pada tahun 1975, Indonesia mengintegrasikan Timor Timur. Portugal menolak pengakuan itu. Selama puluhan tahun, Portugal menjadi salah satu negara yang paling vokal mengecam Indonesia di forum internasional. Hubungan diplomatik pun membeku. Portugal menggugat Indonesia ke Mahkamah Internasional, menjadi motor tekanan politik di PBB. Barulah setelah Timor Timur resmi merdeka pada tahun 2002, hubungan Indonesia-Portugal perlahan normal kembali. Kisah ini mengajarkan bahwa dekolonisasi tak pernah sederhana. Luka masa lalu bisa menuntut balas dalam rupa konflik baru. Amerika Serikat tidak pernah secara resmi berperang dengan Indonesia. Tapi, pada dekade 50-an, Amerika pernah mendanai, melatih, dan mendukung pemberontakan di Republik ini. Pada tahun 1958, Indonesia dilanda pergolakan internal. PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi memberontak terhadap pemerintah pusat. Amerika, yang khawatir Indonesia jatuh ke pengaruh komunis, memasok bantuan senjata, logistik, bahkan pilot bayaran CIA. Pesawat pembom B-26 yang digunakan pemberontak ternyata diterbangkan oleh warga Amerika, Alan Pope. Ketika pesawatnya jatuh dan ia ditangkap, kedok CIA pun terbongkar. Skandal itu membuat hubungan Jakarta dan Washington menegang. Indonesia menuduh Amerika Serikat melanggar kedaulatan. Meski akhirnya hubungan kembali membaik, peristiwa itu menjadi pengingat betapa rumitnya politik global di masa Perang Dingin. Hubungan Indonesia dengan Tiongkok ibarat api kecil yang kadang padam, kadang berkobar. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menjalin hubungan erat dengan Tiongkok. Namun, pasca gerakan 30 September 1965, hubungan itu hancur. Pemerintah Orde Baru menuduh Tiongkok mendukung PKI. Kedutaan besar ditutup. Hubungan diplomatik dibekukan lebih dari 2 dekade. Tahun 90-an, hubungan perlahan normal kembali. Tapi pada abad ke-21, babak baru ketegangan muncul, klaim sepihak Tiongkok atas Laut Natuna Utara. Kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan tak ada kompromi dalam kedaulatan. Hingga kini, isu Laut Natuna tetap menjadi sumber potensi konflik yang belum benar-benar selesai. Papua Nugini bukan negara besar, tapi sejak Indonesia menguasai Papua Barat, hubungan dengan Papua Nugini kerap tegang. Para pejuang organisasi Papua Merdeka menjadikan perbatasan sebagai tempat persembunyian. Ketegangan meningkat setiap kali militer Indonesia mengejar hingga ke wilayah Papua Nugini. Pengungsi Papua pun melintas. Diplomasi perbatasan menjadi rumit.
Meski tak pernah pecah menjadi perang terbuka, hubungan Indonesia dan Papua Nugini sering diuji oleh konflik separatisme. Inilah 8 negara yang pernah memusuhi Indonesia. 8 negara yang pada masanya menjadi lawan politik, ideologi, atau militer kita. Sejarah tak selalu hitam putih. Negara yang dulu jadi musuh hari ini bisa jadi mitra dagang. Negara yang dulu jadi rival bisa jadi teman dalam kerjasama kawasan. Tapi kita perlu mengingat, bukan untuk membenci, bukan untuk dendam, tapi untuk memahami kemerdekaan tidak pernah datang sebagai hadiah. Ia lahir dari perjuangan, darah, dan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, Indonesia mungkin tak lagi menghadapi agresi militer, namun tantangan kedaulatan, tekanan ekonomi, perang informasi, dan perebutan pengaruh tetap nyata. Jika kita lupa sejarah, kita rentan diulang. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga narasi ini menjadi pengingat bahwa menjadi bangsa merdeka berarti terus waspada, terus belajar, dan terus menjaga martabat kita bersama.